Salam jumpa sahabat-sahabat Musika Sakra dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Basilika, bahas musik liturgi Katolik. Dan pada kesempatan ini untuk sesi belajar bermazmur. Kita akan belajar materi Mazmur Tanggapan dan Haleluya untuk Hari Raya Natal malam. Dan sudah hadir bersama-sama dengan kita di studio Musika Sakra, Pater Hari Singko MSc yang akan mendampingi kita di keseluruhan acara ini. Juga Saudara Dion Kalesaran, organis Musika Sakra, instruktur organ Gereja Musika Sakra Keuskupan Manado. Dan pemazmur kita yang sangat istimewa yaitu Saudara Alessandro Pinangkaan dari Paroki Raja Damai Tikala Keuskupan Manado. Beliau adalah koordinator Pueri Cantores Musika Sakra Keuskupan Manado, juga tim pelatih Viri Gregoriani merangkap konduktor kelompok Viri Gregoriani Musika Sakra. Mari kita sambut bersama Pater Hari, Saudara Dion dan Saudara Alessandro. Disilakan. Iya, selamat bertemu kembali Pater Hari, Dion, dan Alessandro. Mungkin lebih akrab dipanggil, disapa Sandro saja ya. Oke, baik. Kita sudah masuk ke materi untuk perayaan Natal, Pater ya. Jadi suasana Natal mulai muncul di sini ya, Pater. Ada sukacita, ada kegembiraan ya. Nanti sebentar di pembahasan mungkin akan lebih jelas lagi soal lirik, melodi, dan seterusnya. Benar. Nah. Baik, kita langsung saja untuk Saudara Sandro membacakan bagian refrainnya sebelum dinyanyikan. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Iya, baik. Bagus sekali ya Pater ya. Bagus. Ya, jadi dibaca, walaupun dibaca tapi dibaca dengan berirama sehingga ya pesan yang mau disampaikan bisa muncul dengan jelas ya. Tadi saya dengar sebagai pelatih, tim pelatih, dan memang hebat. Iya. Iya, baik. Yang menilik teks hari ini malam ya, hari raya Natal malam, tanggal 24 malam ya? Betul. Jadi hari ini itu penting, Haec Dies ya. Haec Dies. Saya rasa dari teks yang ada telah lahir bagi kita, saya rasa kita juga penting ya, kita tahu bahwa ya hadir di bumi, ya inkarnasi, betul, lahir, tapi saya rasa hari ini dan bagi kita itu penting. Dan siapa dia? Seorang juru selamat yang kemudian dikatakan Kristus ditutup dengan Tuhan. Predikatnya, gelarnya Kristus Tuhan. Oke. Jadi itu beberapa kata kunci ya, Sandro, yang Pater Hari suka ungkapkan supaya waktu dinyanyikan sebentar itu bisa juga terungkap ya. Iya, dan para pemazmur juga mestinya dijiwai dengan dengan kata-kata ini, dengan syair ini, dengan teks kitab suci ini, supaya pada waktu nyanyi memang dirasuki oleh juru selamatnya. Pada hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Oke. Mantap. Baik. Begitu. Silakan Saudara Sandro untuk dinyanyikan. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Oke, baik ya. Oke, Pater, mungkin ada komentar awal untuk nyanyian refrain yang dibawakan oleh Sandro? Iya, artinya kita selalu berbicara sampai pada saat ini dalam kelas bermazmur ini, bagaimana refrain ini kita bisa bagi
dengan jedah-jedah. Dan jedah itu kan itu penting juga, bukan hanya soal pengambilan nafas, saya rasa bukan, tapi jedah dalam arti kita mau memberi penekanan atas syair yang kita dalami sekarang ini. Seperti di sini hari ini itu tadi Sandro buat pemisahan dan saya rasa sangat setuju. Hari ini telah lahir bagi kita. Saya rasa kurang kalau hari ini telah lahir bagi kita. Justru kalau disambung itu maknanya jadi tidak jelas. Kurang jelas, tapi kurang bermakna. Kurang memberi pernyataan penekanan yang mana. Jadi di sini Sandro main bagus, menyanyi bagus. Hari ini telah lahir bagi kita. Lalu kemudian selanjutnya seorang juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Saya rasa ini bukan soal jeda, bermain jeda, tidak. Bukan soal bagaimana mau ambil nafas atau kapan di mana, tetapi di sini paling penting itulah penekanan atas syair yang bagaimana kita mau hidupkan syair ini. Ini kita punya iman ini kan di dalam menyanyi bermazmur. Yang menarik Peter, jadi walaupun ada jeda, kalau tadi ada 1, 2, 3 ya, ada 2 atau 3 ya tempat ada jeda, tetapi pas ya, pas. Tidak terlalu panjang Pastor, tidak terlalu panjang sehingga makna keseluruhan kalimatnya bisa terungkap dengan jelas. Bisa diulang sekali lagi Saudara Sandro ya, bagus sekali ya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Oke, baik. Terima kasih ya. Dan memang Kristus Tuhan harus satu. Coba Sandro bikin putus itu. Kristus Tuhan. Tapi harus kita katakan ini salah. Tetapi bahaya bahwa umat atau katakanlah bagian ini menjadi sesuatu yang beresiko ya untuk pemazmur di kalangan umat. Karena ini kan nada-nada menaik, jangan-jangan sudah di akhir kalimat juga ya, sehingga mungkin nafas ya supportnya sudah berkurang. Bisa mungkin silakan dari awal ya. Dari awal ya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Jadi sangat kentara Pater bahwa bila Kristus Tuhan itu dipisahkan maka jadi kurang baik kedengarannya ya. Jadi umat yang terkasih, ya materi pertama garis yang perlu digarisbawahi soal bagaimana keseluruhan kalimatnya itu bisa terungkapkan secara utuh ya Pater. Boleh ada jeda, tetapi jeda yang justru memberi penekanan untuk makna-makna yang ada dalam lirik. Terima kasih Saudara Sandro ya. Kita bisa lanjut ke ayat yang pertama Pater? Lanjut. Silahkan dibaca dulu ayat yang pertama. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Baik sekali. Mungkin sebelum dinyanyikan ada beberapa catatan, Pak. Saya rasa semua kata penting di sini ya. Nyanyikanlah lagu baru. Kita sudah tahu bagi siapa, bagi Tuhan ya. Menyanyilah bagi Tuhan, sebentar lagi menyanyilah bagi Tuhan. Jadi saya rasa itu sangat-sangat penting. Nyanyian Tuhan, pujian. Ya, itu mungkin kata-kata yang penting di situ. Silahkan dinyanyikan, Saudara Sandro, silahkan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Baik, silakan Pater. Bagaimana kalau kita bisa bermain dinamika di sini ya? Jadi nyanyikanlah lagu bagi Tuhan,
ya bisa dikatakan mezzo forte, atau kita boleh mulai dari sedikit piano ya. Lalu menyanyilah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Lalu sepertinya kurang puas ya, menyanyilah bagi Tuhan. Betul. Masih kurang puas lagi, pujilah namanya. Jadi ditutup crescendonya, pujilah namanya. Iya, dan fortissimo tidak masalah. Ya, artinya kan kita sudah bicarakan bahwa menyanyi keras bukan berarti berteriak. Jadi mewartakan bukan berarti kita harus menyanyi berteriak. Kira tidak. Ya, siapa tahu saudara Sandro bisa mengungkapkan. Iya, ejawantakan itu sekarang di kalimat. Tapi ada bagian juga pastor yang mungkin berisiko di suku kata Tuhan. Ya, itu di kalangan umat, pemazmur umat kebanyakan bisa saja justru itu ada letupan di situ pastor. Karena nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, nada naik dari sol dia naik ke la. Nah, itu biasanya itu ya ada unsur emosi juga yang menyertai sehingga muncul secara berlebihan. Ya, itu benar. Jadi ada di baris pertama dan baris ketiga. Dari sol la sol. Ya resikonya bisa menyanyi lagu baru bagi Tuhan. Nah, itu dalam pembelajaran ini kita katakan coba, supaya jangan. Jadi Sandro mungkin juga ingat, bukan berarti tadi nyanyi salah, tapi ingat juga, atau kita coba buat bisa yang salah dulu. Di baris pertama contoh saja ya. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Iya, itu resiko yang kebanyakan pemazmur di kalangan umat tidak memperhatikan, Pak. Ya, bagus diingatkan untuk kita semua juga. Nah, sebentar di baris ketiga menyanyilah bagi Tuhan, di saat sudah naik forte, itu memang lebih bahaya, lebih menantang lagi, lebih berbahaya. Silakan Saudara Sandro untuk menyanyikan ayat yang pertama. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Baik. Iya, bagus sekali ya. Sesuai dengan harapan kita dari saya rasa harapan dari melodi dan syair, dari syair terutama dari syair. Dan itulah tujuan kita mengadakan sesi belajar bermazmur ini ya, Peter, supaya kekayaan nyanyian liturgi itu bisa terungkap. Bagus. Nah, sekarang mungkin saya boleh tambah topik yang lain. Seorang yang tampil mau menyanyi di sini, apakah laki-laki atau perempuan? Bagaimana ini? Bisa ada kesankah kalau dari perempuan yang nyanyi? Kalau memang suaranya kadang-kadang kan sopran terlalu tinggi, atau mungkin juga kalau karakter sopran yang tipis, Pator, yang atau mungkin lebih bagus kita ada suara alto. Yang alto. Untuk melodi dan lirik ini mungkin lebih cocok untuk penyanyi pemazmur yang berkarakter suara berat ya. Betul. Saya rasa di situ, karena itu saya angkat pada saat ini jadi pembicaraan di sini. Jadi mungkin bisa jadi saran saja ya, Pater, untuk katakanlah seksi liturgi yang membuat jadwal nanti untuk masa Natal mazmur hari raya Natal, malam hari Vigili Natal ini mungkin bisa dipilih pemazmur yang punya karakter suara cukup berat. Ya, mestinya juga setiap ditampilkan bukan hanya pilih-pilih sembarang orang yang mampu, tapi sebenarnya pertimbangkan dengan warna karakter suara. Jadi seksi liturgi atau siapa yang menentukan mestinya sudah tahu karakter dari setiap pemazmur yang ada di paroki. Dan mungkin acara kita juga mestinya begitu ya. Tapi mungkin ada kesulitan karena harus mengetahui lebih awal karakter dari sang penyanyi ya. Betul. Jadi mungkin jadi tantangan juga bagi kita dan bagi seksi liturgi di paroki-paroki. Ya, terima kasih, Pater. Tapi sekurang-kurangnya ini sudah diangkat. Diangkat.
Baik, kita lanjut untuk ayat yang kedua, Pater. Silakan, Iya. Saudara Sandro. Baca dulu. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Iya, baik. Ya, jadi kabarkanlah apa? Keselamatan. Dan sebentar ceritakanlah apa? Kemuliaan. Betul. Lalu kemudian kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib. Saya rasa bagus itu. Iya, betul. Ya mungkin ya memang sesudah bangsa-bangsa koma, kisahkanlah ya huruf kecil di sini ya. Tapi kalau mau lihat ya memang tadi ada titik sesudah keselamatan yang datang daripadanya, ya tentu ceritakan harus huruf besar. Di antara para bangsa koma, tetapi kita boleh berpikir bahwa kisahkanlah itu sesuatu yang baru juga. Ya. Oke, baik. Silakan dinyanyikan, Saudara Sandro. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Oke, baik, Pater. Ya, catatan-catatan untuk yang ayat yang kedua ini, nyanyian ayat yang kedua. Mungkin kita boleh pakai metode dinamika yang tadi, mungkin Betul. Itu tadi waktu mendengarkan nyanyian ayat yang kedua, saya membayangkan sedemikian, Pater. Tapi terus terang, saya pribadi merasa ini lebih menantang untuk ayat kedua ini bila mau diterapkan ya. Saya rasa kita terapkan di 3 kata kerja tadi. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan itu. Lalu kemudian kita tambah dinamika lebih crescendo, ceritakanlah seterusnya. Lalu lebih forte lagi, kisahkanlah karya-karyanya. Ya. Oke. Boleh dicoba, Saudara Sandro? Ya, dan itu hari itu la sol, supaya umat juga tahu jangan terlalu panjang di situ, tetapi memberi penekanan-penekanan lain di situ. Baik, silakan. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Oke, Pastor, silakan dikomentari untuk nyanyian ayat yang kedua. Ya, kita tidak salah pilih pemazmur ya. Memang suaranya hebat. Tapi saya usulkan yang tadi kita bicarakan, kabarkanlah, ceritakanlah, kisahkanlah. Jadi kalau boleh keselamatan yang datang daripadanya mungkin belum naik ya, dinamika masih sama seperti kabar. Itu saja saya rasa. Boleh dicoba, Saudara Sandro, silakan. Kabarkanlah dari hari ke hari. Tetap sama di sini. Keselamatan yang datang daripadanya. Di sini dinamika lebih naik. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Nah, di sini lagi coba lebih naik. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib. Tetap di antara segala suku bangsa. Hebat ya. Mudah-mudahan pemazmur di kalangan umat juga bisa melatih sebagaimana yang sudah ditunjukkan, sudah dipraktikkan oleh Saudara Sandro. Iya, itu yang kita harapkan. Iya, baik. Namanya pembelajaran. Kelas belajar. Ya, oke. Bisa lanjut ke ayat yang ketiga, Pater? Oke, silakan Saudara Sandro. Baca dulu. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya.
dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Ya, jadi di sini bagus ya. Biarlah, ya kan. Yang kedua, biarlah bergemuruh ya kalau kita ubah ya. Tapi kan tidak perlu diubah. Lalu yang ketiga, biarlah beria-ria. Bagus. Di sini juga kita terapkan dinamika yang tadi. Tapi Pastor, mungkin yang menarik di ayat yang ketiga ini pada kalimat yang terakhir, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Nah, ini mungkin jadi tantangan tersendiri di saat puncak dari dinamika crescendo, tetapi alur melodinya justru turun itu Pastor. Pada kata bersorak-sorai dia jadi fa mi re do. Ya mungkin jadi tantangan tersendiri ya untuk pemazmur mengungkapkan dengan dinamika penuh puncak crescendo, walaupun katakanlah ya melodinya itu menghantar dia turun ke bawah. Ya, silakan Pastor catatannya. Memang ini kan sudah syair yang ketiga. Memang seharusnya sang komponis atau yang songwriter ini beliau juga memperhatikan bukan cuma ayat 1, bukan cuma ayat 2, bukan cuma ayat 3, bukan cuma ayat 4, tetapi keseluruhannya. Apalagi kalau kita mau kaitkan dengan awal lagu, refrainnya, yang refrainnya adalah sol, ya kan? Tapi kita itu jadi catatan lah, untuk bisa diperhatikan. Dan kita terimakan hal-hal ini. Iya. Silakan Saudara Sandro, ayat yang ketiga untuk dinyanyikan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Iya, baik. Ya, dan bersorak-sorai bagus di eksekusi. Diberi tekanan. Ya, diberi tekanan, suara jadi lebih kuat, lebih jelas, lebih bulat. Cukup mendukung untuk mengungkapkan makna bersorak-sorai, walaupun katakanlah berhadapan dengan melodi yang turun yang masuk lembah. Ya, masuk lembah. Iya. Baik, kita bisa lanjut Peter untuk ayat yang keempat. Baik, silahkan. Dibaca dulu ya. Silahkan. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Iya, baik sekali. Silakan dinyanyi. Ada komentar dulu Pastor untuk ayat di sini yang keempat ini? Dinamika itu ya boleh. Biarlah, lalu kemudian sebab Ia, lalu yang kedua yang berikut kan Ia akan. Jadi Ia datang, Ia akan. Itu situ kan hal-hal yang boleh kita sejajarkan. Iya. Baik, silakan. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Iya, baik. Terima kasih ya Saudara Sandro, begitu bagus membawakan ayat yang ketiga dan keempat ya Peter. Nyata bahwa beliau sungguh memperhatikan ya bahasan-bahasan, masukan-masukan yang kita bahas bersama di ayat yang ayat 1 dan 2 tadi kita sudah banyak bicara, bahkan mungkin terlalu banyak bicara tentang membahas analisa sehingga bisa diterapkan semuanya ke ayat 3 dan 4. Kalau begitu kita persilahkan untuk membawakan keseluruhan mazmurnya. Bagian refrain dan ayat 1 sampai 4 juga ada tanggapan dari umat. Disilakan. Hari ini telah lahir bagi kita
telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Iya, baik. Kita lanjut ke bagian haleluya ya. Ada 2 kata haleluya saja Pater untuk bagian yang ini dan ayatnya. Silakan dibaca dulu ayatnya, Saudara Sandro. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Iya, baik. Ada catatan pesan sebelum dinyanyikan bagian yang ini? Oh, jalan dulu. Oh, dinyanyikan. Oke, baik. Ya, silakan. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat,
Silahkan Pater, beberapa catatan untuk Haleluya. Saya kira refrainnya. Ya, refrainnya bagus, satu nafas sih boleh ya. Tapi kalau memang umat ya di Haleluya. Sesuai pengalaman, mungkin Dion juga sering mengalaminya. Biasanya Pater, Haleluya pada birama yang kedua itu di suku kata ya itu biasanya terlalu panjang umat ya. Haleluya. Biasanya terlalu panjang. Coba kita nyanyi yang salah boleh. Iya, yang biasanya ditemukan ya. Iya. Oke. Haleluya, haleluya. Itu biasanya yang jadi ya, sehingga ya katakanlah kesempatan ini bagus ya, pembelajaran yang bagus untuk umat supaya khusus Haleluya versi yang ini benar-benar diperhatikan untuk nilai nadanya, nilai notnya. Umat yang terkasih, itulah bagian yang keliru dinyanyikan ya, sebagaimana katakanlah jadi temuan kami ya Pater di umat yang, tapi itu bukan bagian yang benar, sehingga ya perlu dikoreksi, perlu dibenarkan. Iya, dan ini kelas belajar, jadi saya rasa bagus saat sekarang ini kita tunjukkan yang seharusnya, kita sudah tunjukkan yang salah, supaya kita tunjukkan yang seharusnya dan menjadi pembelajaran bagi kita semua, supaya liturgi juga memang dengan musik liturgi yang oke punya. Oke, bisa sekali lagi untuk bagian refrain Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Soal nyanyian pada ayat Pater bagaimana itu? Ada komentar mungkin? Ya, saya senang dengan apa yang Sandro buat tadi. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Tidak perlu tidak perlu jeda nafas, jangan. Tapi membuat pemisahan ya. Aku memberitakan kepadamu apa itu kesukaan besar. Dan di baris kedua kan kita sudah bahas itu menjadi refrain dari Mazmur pada hari raya Natal malam ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi hari ini bukan nafas ya di sini. Kalau di tadi nafas karena kan beda melodi, panjangnya melodi. Hari ini ada pemisahan. Telah lahir bagimu juru selamat, di sini boleh ambil nafas, yaitu Kristus Tuhan. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak ya Pater, Dion dan Sandro yang sudah membawakan Mazmur dan Haleluya secara baik Pater ya. Banyak hal-hal bagus yang orang pelajari bersama, dan di akhir ini seperti biasa kami persilahkan kepada organis kita Saudara Dion untuk ya memberi catatan-catatan dari sisi organis. Silakan. Seperti biasanya. Tadi pakai kata torang. Artinya tidak apa, tapi yang harap kalau kan kita juga dilihat, ditonton oleh satu Indonesia. Betul. Jadi torang itu kami. Oke. Baik. Silakan Saudara Dion. Baik, terima kasih. Nah, kali ini saya yang memberi kesan saja soal Mazmur yang baru. Saya senang bahwa dalam Mazmur edisi baru ini khusus untuk Hari Raya Natal malam dan mungkin ya Hari Raya Natal Fajar atau yang siang, dan juga seterusnya di dalam oktav Natal dan sampai selesai masa Natal. Mazmurnya itu baru, mengingat ya di edisi Mazmur sebelumnya atau yang sudah sering kita dengar, biasanya malam Natal selalu hendaklah langit bersuka cita. Besoknya pas Natal pagi hendaklah langit dan seterusnya. Mungkin kali ini Komisi Liturgi KWI akhirnya menggunakan Mazmur yang baru sesuai dengan rumusan syair yang sebenarnya. Itu saja. Jadi ini satu apresiasi ya dari organis bahwa ada rumusan tersendiri untuk masing-masing perayaan tersebut. Iya.
bagaimana Pak? Ya benar ya, sejak misa pada sore menjelang hari raya, lalu kemudian misa malam, lalu esoknya misa inaugura, misa pagi, fajar, lalu kemudian ada hari raya Natal siang atau pagi atau siang. Itu memang dalam liturgi kita, dalam buku liturgi itu memang ada ayat-ayat yang rumusan ya. Sorry, bukan ayat, ada refrain yang berbeda. Dan sekarang ini sudah menjadi nyata di dalam buku edisi baru. Kalau dulu ya seperti Dion katakan tadi, memang ya saya juga katakanlah mengapresiasi komisi liturgi. Ya betul. Soal jumlah birama, apa ada catatan tersendiri? Langsung saja Pater mungkin bisa langsung. Dia ada beberapa catatan ya, tentu kita memuji ya ini dibandingkan dengan yang lain-lain sebelumnya masih oke. Saya cuma mau mengkritisi beberapa hal. Satu, ya ada 2/4 dan 4/4 ya. Kadang-kadang kita atau siapa ya yang penyusun atau siapapun yang mau menulis lagu, melodi lagu, ya bermain di 2/4 dan 4/4. Pertanyaan saya, kenapa tidak bisa dibuat atau 4/4 atau 2/4 saja? Atau di sini ya bisa dibagi menjadi 2/4 saja. Kenapa mesti bermain dengan garis-garis birama atau ya yang seperti ini ya kan bisa. Kalau dianalisa bisa dibagi menjadi 2/4. Kalau bermain kalau kita hitung biramanya, hari lalu ini telah lahir bagi, itu kan satu birama. Kita seorang juru itu birama yang kedua. Lamat yaitu itu kan birama ketiga. Lalu kalau Kristus Tuhan itu digabung menjadi birama keempat. Nah, 4 birama tambah hari, sol seperti nama saya ya. Nah, itu kan ya akhirnya 4 birama 1 ketuk. Nah, kalau kita sayangkan kalau dihitung seperti itu. Kalau sejak pertama bisa dibagi, disusun saja menjadi 2/4. Saya rasa birama 2/4 saya rasa oke. Itu yang menjadi catatan. Ada juga yang lain, itulah telah nah sayang di sini sebenarnya ya, jadi seperti itu. Cuma ya kalau mau dibuat bagaimana? Hari ini telah lahir bagi kita. Saya tidak tahu apakah itu juga bisa jadi bagus. Kalau hari ini telah lahir, nah itu juga tidak menarik. Tidak menarik. Saya memuji di sini ada sol, lalu kemudian di kita seorang sol mi, do. Nah itu ada lamat ya sudah dibuat yang lain boleh. Tetapi ya tentu kita hanya menunjukkan tidak semuanya kita boleh langsung ubah pada saat ini karena bukan maksud kita untuk mengubah, tetapi memberi catatan-catatan untuk revisi nanti selanjutnya. Saya kira hal-hal itu saja yang saya boleh tunjukkan di sini. Terima kasih banyak ya Pater dan sahabat-sahabat Musika Sakra. Kita sudah sampai di ujung program ini dan secara pribadi kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk kita semua yang sudah mengambil bagian pada kelas belajar bermazmur hari ini. Pater Hari, Saudara Dion dan Saudara Alessandro, juga Saudara Kristi di balik layar komputer sebagai operator. Dan mari kita menyambut perayaan Natal dengan sukacita dan damai sejahtera. Jangan lupa untuk mengunjungi channel YouTube Musika Sakra, klik subscribe, like, dan kalau perlu memberikan komentar-komentar untuk program ini di malam Natal. Di malam Natal nanti. Viva la Musica. Viva Musika Sakra. Sampai jumpa.